Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah manajemen pemasaran retail. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalankan berbagai aktivitas yang kita lakukan dan senantiasa memperoleh petunjuknya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari manajemen pemasaran retail ini, yaitu merchandising. Merchandising ini nyangkut mengenai pengadaan dan pemajangan dari barang dagangan yang kita akan tawarkan. Jadi ruang lingkup bahasan mengenai merchandising yang pertama kategori merchandise, kedua assortment, ketiga quality, keempat pricing, gross margin dan margin mix, space management, buying plan, negosiasi, maintenance, supplier atau vendor. Nanti materi-materi ini akan kita bahas untuk selanjutnya. Karena intinya di dalam retail ini adalah merchandise, atau bahasa lainnya di dalam pemasaran ini adalah produk atau barang dagangannya. Ya, merchandise ini. Jadi kategori merchandise kita mengelompokkan barang berdasarkan jenis usaha retail tersebut. Jadi jenis usaha retail bisa mempengaruhi merchandise. Atau merchandise itu sesuai dengan jenis usaha retail. Kalau supermarket tentu barang dagangannya adalah barang-barang supermarket. Kalau department store tentu barang dagangannya adalah fashion misalnya dan sebagainya. Kedua, mempermudah pihak pembeli, buyer melakukan proses pemilihan dari barang. Yang ketiga, pengelompokan barang bisa dilakukan berdasarkan jenis, fungsi, merek, manfaat, harga, warna, di mana semuanya itu berpengaruh terhadap tujuan dari usaha retail tersebut. Berikutnya, untuk beberapa usaha retail, selain adanya kategori merchandising, sering juga digunakan subkategori. Yang dimaksudkan adalah untuk memperjelas kelompok barang yang sampai terkecil mungkin. Jadi bisa dibikin sub-sub lagi. Ya, tujuannya, kelompok barang yang dalam persepsi konsumen saling berhubungan dan atau pemakaiannya dapat saling mensubstitusi. Ini kaitan pengelompokan barang itu. Ada yang sifatnya komplementer ataukah ada yang bersifat substitusi. Misalnya sikat gigi dengan pasta gigi, kan itu bersifat komplementer. Atau bisa juga bersifat substitusi, misalnya antar merek pasta gigi. Atau bisa juga seperti kopi dengan teh, misalnya bisa saling substitusi. Ini kategori merchandising supermarket misalnya. Kategorinya bisa ditujukan dengan angka. Contoh makanan, food, ini angkanya 10. Minuman, drink 20. Body care atau toiletries 30. Alat rumah tangga atau household misalnya 4,0. Kategori ini bersifat kelompok besar atau disebut juga departemen. Departemen makan, departemen minuman, departemen toiletries, dan sebagainya. Kategori ini membantu dalam pengelompokan barang pada display atau penataan. Kategori juga bisa diberi huruf, ya, bukan hanya angka. A misalnya apa, gitu ya. Nah, ini subkategori. Subkategori digunakan untuk tujuan memperjelas kelompok terkecil dari lini produk tersebut. Biasanya ditujukan dengan angka lagi. Subkategori akan sangat bermanfaat saat melakukan analisis.
Misalnya food itu tadi kan 10. Nah, foodnya adalah biskuit, diberi lagi 1. Jadi 101. Jadi angka ini adalah angka nomor urut dari departemen dan belakangnya ini adalah nomor urut dari food biskuit. Dan selanjutnya ya, jadi diberi nomor urutannya. Silakan dipermudah ya, bisa dipermudah ini nomor-nomornya. Bahkan urutan ini juga biasanya ditempel di barcode ya untuk memudahkan di dalam nanti pengkategorian. Ini passion misalnya. Passion untuk kategori dibagi menjadi 3 kelompok misalnya. Ada atasan, bawahan, aksesoris. Jika dibuat subkategori, maka berdasarkan kelompok besar. Kategori atasan misalnya basic, casual, basic tangan panjang, basic tangan pendek, t-shirt, wonky, dan seterusnya. Sama halnya dengan supermarket, kategori untuk mempermudah analisis dapat ditunjuk dengan angka. Jadi tidak selalu dengan huruf ya. Jadi yang terpenting adalah kategori ini mudah kita gunakan. Apakah pakai huruf ataukah angka, ya, dan mudah nanti dibuat di dalam barcode-nya, ya, barcode-nya, sehingga setiap kali display kita memudahkan untuk mendisplay setiap kekurangan dan mengambil lagi dari gudang. Ini bisa juga tekniknya adalah dengan family tree. Jadi mempermudah di dalam penentuan kategori. Misalnya nih drink tadi minuman. Minuman itu ada mineral, ada soda, ada kesehatan misalnya, minuman kesehatan. Yang mineral misalnya berdasarkan galon, 200 mili, 220 mili, dan selanjutnya. Atau juga bisa berdasarkan misalnya mineral itu ukuran atau bisa berdasarkan merek gitu ya, atau si vendornya dari mana. Nah, juga yang soda misalnya, macam-macam nih. Juga kesehatan, ya, berdasarkan minuman kesehatan. Setelah angka atau kode terbentuk, biasanya akan disebut dengan SKU, Stock Keeping Unit, atau PLU, Product Line Unit. Ya, jadi masing-masing bisa dihitung nih. Misalnya drink mineral 1.500 mili ini ada SKU-nya ada berapa? PLU-nya ada berapa? Nah, ya, unitnya gitu ya. Product line unit atau stock keeping unitnya. Nah, silakan buat simulasi ya merchandising masing-masing produk ya, silakan masing-masing produk atau masing-masing toko silakan. Karena semakin besar tokonya atau semakin besar store-nya, kita akan memiliki simulasi kategori merchandising semakin besar lagi, ya, dan masing-masing tidak ada yang sama. Nah, demikian saya kira mudah-mudahan bermanfaat di dalam pembahasan merchandising ini. Dan ini adalah praktik, silakan dipraktikkan bagaimana membuat kategori merchandising. Tadi dari kategori merchandising, subkategori, dan sampai sekecil mungkin. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari berbagai penyakit dan kita diberikan kemudahan di dalam mengarungi kehidupan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.